Minasan, konnichiwa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aktivitas orang Jepang di bulan Desember. Nah, sekarang kita masuk budaya ya. Apa aja aktivitas orang Jepang di bulan Desember? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama itu shiwasu. Kata shiwasu ditulis dengan kanji pendeta dan berlari, yang artinya berasal dari tradisi bahwa pada masa lalu para pendeta berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelesaikan tugas. Nah, saat ini shiwasu telah diganti dengan kata Desember. Nah, jadi orang Jepang berlari gitu ya. Nah, di bulan Desember. Lalu selanjutnya years and sales. Nah, penjualan akhir tahun ada di mana-mana. Nah, di toko, department store, supermarket. Nah, penjualan lotre banyak menarik minat pembeli. Nah, jadi nggak hanya penjualan barang-barang gitu ya minasang ya, tapi juga ada jualan lotre kalau budaya mereka. Nah, biasanya hadiahnya itu berupa pesawat ke Hawaii, ke Hong Kong gitu ya, atau mobil mewah dan mantel bulu dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener nggak kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng gitu ya hadiahnya ya. Jadi kebanyakan juga ada banyak diskon-diskon untuk lotre. Nanti mereka beli dan mereka berharap mendapatkan hadiah yang besar-besar itu gitu. Lalu yang ketiga ada Bonenkai. Nah, Bonenkai itu tradisi melupakan tahun pertemuan gitu ya. Kalau dari kanjinya, kanji melupakan, kanji tahun, dan kanji pertemuan. Nah, jadi secara harfiah itu berarti pesta untuk membantu melupakan kenangan di tahun lalu gitu. Nah, biasanya orang-orang Jepang itu menghabiskan beberapa jam hanya untuk minum dan melewati hiburan lain. Nah, biasanya seperti karaoke gitu ya. Pokoknya tertawa untuk melupakan tahun baru, tahun yang lalu gitu, kenangan buruk pada tahun lalu gitu. Nah, yang keempat ada Nengahagaki. Nah, ini tradisi bertukar kartu ucapan tahun baru minasang. Nah, jadi kebiasaan yang sangat penting bagi orang Jepang. Nah, saking pentingnya itu orang-orang mempersiapkan ini di pertengahan November. Nah, bayangkan loh, pertengahan November udah mempersiapkan kartu ucapan. Nah, tapi biasanya kan kartu ucapan ini kan dalam kartu pos ya. Nah, jadi ada juga dua jenisnya. Nah, yang pertama itu ada kartu dengan hadiah gitu ya, atau dengan sumbangan 3 yen. Nah, dan ada juga kartu tanpa sumbangan. Nah, biasanya kartu dengan sumbangan 3 yen ini akan didonasi ke badan-badan amal gitu. Jadi setiap kartu punya nomor undian yang dicetak di belakangnya gitu. Bagus juga ya idenya ya. Lalu setelah itu ada mochiski. Nah, mungkin minasang udah pernah coba mochi gitu ya. Nah, ini merupakan tradisi lama juga ya. Nah, jadi menumbuk beras merupakan kebiasaan di akhir tahun. Jadi rumah-rumah sibuk membuat mochi sendiri. Tapi pada orang Jepang modern saat ini ya, sama seperti kita, hanya tinggal membeli kue beras yang sudah jadi gitu. Jadi tradisi itu tetap ada pada akhir tahun gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau bagi yang nggak sempat sibuk kerja, mereka beli saja gitu. Oh ya, ada yang kelupaan itu mengenai Nengahagaki tadi gitu ya. Nah, tadi kan ada nomor gitu ya, nomor undian yang dicetak di belakang kartu gitu ya. Nah, itu benar-benar diundi minasang. Jadi pada tanggal 15 Januari tahun barunya gitu ya, itu akan diundi dan nomor pemenang itu akan diumumkan di TV, radio, dan surat kabar. Nah, bayangkan, terkenal kalau kita menang lotre gitu ya, apalagi lotrenya hadiahnya yang benda sebesar-besar gitu. Nah,
kita lanjut lagi ke mochiski tadi ya. Nah, biasanya ini ya selain buat mochi di rumah atau dipenuhi dengan mochi, makan mochi gitu ya. Sama kayak kita lebaran gitu pasti ada ketupat, lontong gitu ya. Ada makanan khasnya. Jadi di akhir tahun orang Jepang itu juga ada makanan khasnya, itu salah satunya mochi gitu ya. Nah, biasanya juga ini kebiasaan ini ada acara kumpul mochi gitu ya. Jadi untuk menikmati kebiasaan lama yang masih diadakan di berbagai taman kanak-kanak gitu. Nah, mochi ini terbuat dari beras ketan panas yang dikukus dan ditumbuk berkali-kali loh. Nah. Oke, lanjut ya. Okazariuri. Nah, okazariuri ini berbagai barang hiasan untuk tahun baru dijual di kios terbuka yang didirikan di area kuil gitu ya. Nah, okazari itu hiasan ya, minasanya menghias, uri menjual. Jadi menjual hiasan gitu ya. Karena akan ada ini kegiatan untuk menghias rumah gitu. Jadi makanya orang-orang banyak menjual hiasan itu, hiasan rumah. Misalnya kayak kalau kita kan hari kemerdekaan banyak yang jual bendera gitu ya. Nah, kalau mereka juga banyak yang akan menjual hiasan-hiasan gitu. Nah, biasanya itu kios-kiosnya ada di sekitar kuil gitu ya. Nah, semua dekorasi tahun baru digantung pada tanggal 26 sampai 30 Desember ya. Kan itu kan kalau Desember itu kan sampai tanggal 31. Nah, cuma bisa menghias itu dari tanggal 26 sampai tanggal 30 nih minasang. Nah, kenapa gitu ya? Karena kalau tanggal 31 Desember masih mendekor gitu ya, itu nggak dibolehkan lagi gitu ya. Itu disebut dengan ichiyakazari, yaitu dekorasi yang digantung semalaman dan itu tidak disukai gitu ya. Jadi dianggap tabu gitu ya. Jadi emang kalau mau menghias rumah gitu ya sebelum tanggal 31 Desember itu udah harus fix, udah harus selesai gitu dekorasinya gitu ya, menghias rumahnya gitu loh. Lalu kita lanjut Omisoka. Nah, Omisoka ini merupakan persiapan menyambut tahun baru. Nah, jadi membersihkan rumah sama pentingnya dengan menyiapkan makanan dan dekorasi. Nah, jadi di masa lalu orang menggunakan api arang untuk memanaskan rumah mereka ya supaya bersih gitu ya. Jadi membersihkan semua rumah, membersihkan debu, melakukan perbaikan kecil ya. Contohnya termasuk mengganti kertas kasa soji yang lama atau sobek dengan lembaran yang baru gitu ya. Nah, ini kebiasaan atau tradisi ini gitu ya dianggap kalau setelah selesai membersihkan rumah gitu ya, masyarakat dianggap sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi untuk menyambut kedatangan dewa tahun baru gitu, binasa. Makanya ini ya, kalau dikenal orang Jepang itu yang bersih gitu ya. Nah, itu dia. Karena menurut mereka dewa itu nggak akan datang ke rumah kalau rumah mereka nggak bersih, kalau mereka nggak jaga kebersihan gitu. Bagus ya minasang ya, patut dicontoh ini. Nah, lalu ada toshikoshi soba gitu ya. Nah, ini makan soba di malam tahun baru gitu. Jadi soba itu dilambangkan dengan umur panjang karena bentuknya yang panjang. Nah, jadi di malam tahun baru orang-orang Jepang itu makan soba berharap agar di tahun-tahun berikutnya mereka berumur panjang minasang. Nah, jadi budaya ini sudah ada sejak zaman Edo. Nah, gitu. Jadi budaya makan soba di rumah gitu, makan soba di restoran Jepang gitu. Restoran Jepang akan sibuk pada saat malam tahun baru gitu. Orang Jepang pun akan makan soba gitu ya. Lalu selanjutnya ada Joa no Kane gitu ya. Nah, Joa no Kane ini memukul lonceng minasang. Nah, biasanya ini telah ada pada zaman Nara. Nah,
untuk budaya memukul lonceng ini. Tradisi ini biasanya pendeta bergiliran memukul lonceng sampai 108 kali. Nah, tapi saat ini diberi kesempatan ya bagi orang yang ingin memukul gitu. Jadi kalau zaman dulu itu hanya pendeta saja. Nah, kalau sekarang itu siapapun gitu ya boleh memukul gitu. Nah, itu secara berturut-turut ya minasang ya 180 kali. Nah, menurut kepercayaan Buddha, 108 kali lonceng kuil itu melambangkan nafsu jahat. Nah, yang menyelimuti manusia gitu ya. Jadi pada gemuruh terakhir berbunyi itu dianggap sebagai keinginan duniawi ya, duniawi manusia itu dibuang. Jadi dengan demikian orang-orang menyambut tahun baru dalam keadaan pikiran yang murni gitu. Jadi pikirannya nggak ada yang aneh-aneh, apalagi yang duniawi gitu. Setelah lonceng itu dipukul gitu loh. Unik kan ya. Untuk bulan selanjutnya, untuk setiap bulan nanti akan ada budaya-budaya Jepang yang akan saya bagikan gitu ya. Saya coba share ke minasang, semoga bertambah ilmunya, semoga berkah, semoga bermanfaat ya. Oke, kalau gitu kita ketemu pada video selanjutnya ya. Jamata.